brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang pemuda yatim piatu dilatih keras oleh master tingkat tinggi hingga menjadi pendekar tak tertandingi menghadapi para pendekar sekte terkuat yang kejam dan brutal. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah berfokus di wilayah Kunlun Barat. Kita diperlihatkan dengan dua pendekar sakti dari sekte Dingjian yang sedang bertarung. Chonghua, pendekar pedang ke-6, melawan adik perguruannya bernama Janbai, pendekar pedang ke-7. Janbai ditugaskan ketua membawanya kembali untuk dihukum karena telah melukai para petinggi sekte. Namun Chonghua memilih untuk melawan. Chonghua mengaku kalah, Janbai membujuknya kembali untuk ikut bersamanya. Namun pendirian Chonghua tetap teguh, dia malah memilih untuk mengakhirinya sendiri. Dia berpesan untuk menjaga istrinya bernama Kyusui dan putranya bernama Mo'er. Di markas besar sekte Dingjian, ketua sekte yang merupakan pemimpin dunia persilatan berhasil melatih 8 murid pedang sakti yang direkrut dari setiap sekte besar. Namun kini tinggal 7 pedang setelah kehilangan Chonghua. Janbai pun melapor kepada ketua dengan mengatakan bahwa Chonghua dihabisi olehnya. Meski ketua mengetahui kebenarannya, berita tersebut sudah menyebar luas hingga istrinya pun kini membenci Janbai. Tak lama muncul pelayan melaporkan bahwa Mo'er putra Chonghua sakit keras. Sang tabib menyerah, tak bisa mendeteksi penyakitnya apalagi mengobatinya. 还是另请高明吧，我根本治不了啊！无视老夫见死不救，你先起来吧。别碰我，阁主，我求求你！夫连小公子的病因都探不出来，不能救，何必推举？ Setelah tabib pergi, ketua mengatakan hanya ada satu orang yang bisa mengobatinya, yaitu Jiyi, ketua sekte lembah obat yang dikenal sebagai tabib tersakti di dunia. Namun aturannya sangat ketat, siapapun yang ingin diobati harus memiliki plakat Huitian yang sudah lama dicari oleh dunia persilatan. Tak banyak basa-basi, Janbai akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan Mo'er. Dia pun bergegas pergi mencari plakatnya. Sementara Kyusui membawa Mo'er ke lembah obat terlebih dahulu. 我们在药师谷集合，我定设法将回天令取来。先带上莫尔，往药师谷方向出发，一定要在除夕夜之前到达。 Di markas besar lembah obat, terlihat Jiyi sedang santai bersama para pelayannya. Dan pada malam harinya saat Jiyi akan menutup gerbangnya, tiba-tiba didatangi elang putih peliharaan Janbai. Dan tak lama, Janbai pun muncul. 天阁七剑，破斩白。 冒犯了。 Janbai memohon kepada Jiyi untuk memeriksa pasien, namun Jiyi menolak karena pasiennya belum tiba, sedangkan gerbangnya akan segera ditutup, dan plakat Huitian pun sudah tak berlaku. Aturannya yang baku membuat Janbai marah. Janbai tak mampu menerobos formasinya dan dia terkena racun serbuk bius. Namun keinginan kuat ingin menyembuhkan Mo'er tak akan membuat Janbai mundur selangkah pun.
Akhirnya Janbai berhasil menghancurkan formasinya yang membuat Ji Yi terkejut karena selama 100 tahun Janbai orang pertama yang mampu menembus formasinya. Namun Janbai memutuskan untuk kembali keluar gerbang menunggu Mo Er. Dia hanya ingin membuktikan kepada Ji Yi bahwa dia mampu melakukan apapun. 他倒是第一个。风雪石阵境这么轻易的破了，怎么这道门他反而不闯了？风雪石阵他都闯过了，再拦他也无益，他实质赌奸。只盼薛谷主能够出门医治，任凭薛谷主差遣。 Akhirnya Kyusui tiba, dia memohon kepada Ji Yi untuk mengobati putranya. Kyusui yang merupakan putri ketua sekte Tianshan akan membalas kebaikan Ji Yi di kemudian hari. Dan akhirnya hati Ji Yi luluh, dia pun bergegas mengobati Mo Er. Dan setelah semalaman diobati, akhirnya Mo Er sadar namun nyawanya masih terancam. Ji Yi mengatakan bahwa Mo Er harus diobati selama 3 hari dan dilarang untuk menjenguknya. 林公子是早产孩儿，可谓病入膏肓，命悬一线，体虚孱弱不称，正气虚雷难续。他已经醒了。 你若信我，便等3日。你2人不得踏入药炉半步。3日。Janbai dan Kyusui terpaksa menginap di sana selama 3 hari. Ji Yi yang aslinya sangat kesepian tak bisa melupakan kekasihnya bernama Su Huai yang tewas saat menyelamatkan dirinya. Dia selalu mendatangi Su Huai setiap malam. Begitu juga dengan Janbai yang selalu dihantui rasa bersalah kepada Chong Hua yang pernah berikrar menjadi saudara angkat. 同患难，共生死。今日我2人结为异姓兄弟。六哥，老七，干了！ 薛谷主。 Waktu pun tak terasa 3 hari telah berlalu. Namun dengan mengejutkan sesuatu terjadi kepada Mo Er. Kondisinya menjadi sangat kritis. Yang ternyata Kyusui melanggar aturan memberikan ASI kepada Mo Er sebelum 3 hari. Dan kini hanya ada satu solusi lagi, yaitu harus membawanya ke gua es. Namun dengan resiko yang tinggi dapat mengancam nyawa Ji Yi yang memiliki penyakit dingin. Saat Ji Yi sedang mengobati Mo Er, tiba-tiba pelayan muncul menginfokan ada seorang pendekar bernama Xuan Yu membuat keributan di depan gerbang yang dendam kepada Ji Yi karena kalah bertaruh. Tak ada pilihan lain, Janbai akan menghadapi mereka. 想得赶紧滚啊！放了那位姑娘，口气不小嘛。是不能善了了。上来！ Setelah membereskan kecoa dapur, Janbai pun bergegas mendatangi kembali Ji Yi yang terlihat sudah sangat lemah kedinginan. Dan akhirnya... Ji Yi tersadarkan diri, penyakit dinginnya kambuh lagi. Janbai pun bergegas membawanya dan mengalirkan energinya di dasar kolam air panas. Namun tiba-tiba Ji Yi ingin menghindar. 是为你推血过宫，是怕你内息紊乱。那你为何打我？不是我打你，是你欠他，一码归一码。好心帮你推血过宫。 Setelah kondisinya pulih, Ji Yi memanggil Janbai, menginfokan bahwa sebenarnya penyakit Mo Er tak bisa disembuhkan, yang membuat Kyusui sangat terkejut yang diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka. Janbai yang tak pernah menyerah akan berusaha sekuat tenaga mencari segala cara untuk menyembuhkan Mo Er di tempat lain. 已无力回天，不可能，都会在病痛之中病发身亡，只能是暂时保他性命无虞。无论中间有没有变数，抱歉。我这就回去收拾。 定有别的神医能够治好他，就此别过。 Kyusui yang sudah tak punya lagi harapan memutuskan untuk meninggalkan putranya. Tak lama Janbai muncul dan dia terkejut saat melihat cincin giok Ji Yi dilepaskan. Dia pun bergegas mencarinya. Dan benar saja, Kyusui akan mengakhirinya sendiri.
你先回来，我们慢慢商议。我儿已经没有了希望，薛谷主跟你说的话我都听到了。我打听到一名神医了，我还有比他医术更高明的人。薛谷主已是天下神医。师妹，霍长白。 Janbai memilih mengorbankan diri demi menyelamatkan Kyusui. Ji Yi pun memerintahkan untuk menyusuri setiap sudut lembah Woyu, dan tak lama Elang Putih menghampiri tuannya yang sudah terkapar tak berdaya. Dan akhirnya mereka pun menemukannya. Janbai selamat namun terluka parah. 我定会全力医治他。我有绿一心的酒，红你下雨度。 Setelah 3 bulan koma, akhirnya Janbai sadar dan Ji Yi menginfokan kabar gembira bahwa dia telah menemukan cara dari kitab kuno untuk menyembuhkan penyakit 我 Mo'er. 在古书中找到了一张药方。太好了，我这是打了多久？已3月有余。 Di tempat lain di istana sekte Suwanyi, ketua sekte bernama Chang Wuju telah kembali dari meditasinya selama bertahun-tahun, berlatih ilmu sakti secara rahasia yang sangat kejam dan ganas. Tak lama lagi bersiap akan menguasai dunia persilatan. 练神功，残暴异常，助天下武林。 时辰到了。是。 Sekte Yuanyi menahan para pendekar untuk dijadikan sayembara paksa, hanya yang bertahan hidup sampai akhir yang akan direkrut menjadi anak buahnya. 各位，该出场了。 只有最后一个活着的，杀死身边除自己之外的所有人。眼下是你们的最后一场战斗，来吧！Akhirnya mereka berdua dibawa ke hadapan ketua. Namun ketua tetap dengan aturannya, hanya satu orang yang akan direkrut menjadi anak buahnya. Dan malam harinya salah satu pendekar bernama Tongxi berhasil menghabisinya dengan kekuatan sihir matanya yang tersembunyi. Sebelum pergi dari lembah obat, Ji Yi memberikan 5 resep obat ajaib yang harus didapatkan untuk menyembuhkan Mo'er. Namun kelima obat tersebut sangat langka dan tersebar di penjuru dunia. Setiap satu obat dimiliki oleh satu sekte besar, pasti akan sulit untuk didapatkan. Namun tak ada yang sulit bagi Janbai, dia akan berusaha mendapatkannya. 会和江湖中的这些门派为敌。我也去来，纵使走遍天涯海角，便顾不得日后。既然你心意已决，多谢薛谷主。 Janbai mulai perjalanannya akan mencari obat yang pertama, yaitu daun 7 ruas yang berada di bawah kekuasaan sekte Xiu. Sementara Tongxi yang kini sudah resmi menjadi petinggi sekte Yuanyi ditugaskan untuk mendapatkan benda yang sama, yang ternyata bisa berguna juga untuk meningkatkan kesaktian. 属下愿为教王效命，刚进修罗场4年，是个天生的杀手。你果然不负我的期待，往后你便是我元一宫的第一杀手，他就是你的了。下去吧。 教王要我做什么？派基业明智。去吧。Tak berselang lama, lembah obat kedatangan ketua sekte Xiu bernama Jing Er untuk berobat dengan membawa persyaratannya yaitu plakat Huitian dan sejumlah uang yang banyak. Mereka pun membawanya untuk menemui Ji Yi dan tak butuh waktu lama Ji Yi langsung mendeteksi penyakit Jing Er yang terkena racun serangga. 这位便是誓月派的掌门了。 却气海2处，应当是灼热刺痛。掌门身有中毒之象，也最会忽视毒。不枉费我千辛万苦得到回天令，不愧是药师谷谷主。还请掌门随我进去。
Janbai kini tiba di sebuah desa dan tersengaja berpapasan dengan Tongxi yang sama-sama merasakan aura kesaktiannya masing-masing. Lalu Janbai menemui seorang mata-mata dengan menginfokan bahwa daun 7 ruas berada di makam kuno Sekte Xiu. Janbai pun bergegas menuju tempat tersebut dengan melewati hutan beracun. Dan dengan waktu yang bersamaan, Tongxi pun berada di sana. Janbai akhirnya tiba di makam kuno dan terlihat daun 7 ruas berada di sana. Janbai pun memberi hormat dan meminta izin kepada leluhur mereka untuk mengambil daunnya. Dan akhirnya Janbai akhirnya berhasil mendapatkan obat ajaib pertama dan diamankan oleh elang salju yang akan dikirim ke lembah obat. Dan setelah keluar, Tongxi didatangi petinggi Sekte Yuanyi bernama Mi Peng memberikan penawar racun Sekte Xiu. 你父教王所夺，你中了誓月派的毒，不必在这里。当真以为叫王非你不可吗？已经没用了，回去领吧。我要杀了那人。 Saat Jing Er tersadarkan diri, Ji Yi mengempatkannya untuk bertanya, apakah Sekte Xiu yang telah membantai desa keluarga Mo beberapa tahun yang lalu. Namun tiba-tiba dia bangun yang ternyata pura-pura tak sadar. Jing Er pun menjelaskan bahwa Sekte Xiu bukan pelakunya dan tak mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Setelah mendapatkan penjelasan dan mengobati Jing Er, Ji Yi pun melepaskan mereka untuk keluar dari lembah obat. Namun sebelum pergi, Ji Yi menceritakan 11 tahun yang lalu, seluruh keluarganya dihabisi para perampok. Hanya dia seorang yang hidup diselamatkan oleh desa keluarga Mo. Sejak saat itu dia hidup dan besar di sana. Namun setelah beberapa tahun desa tersebut dibantai sekelompok pendekar yang mengatasnamakan dari Sekte Xiu hingga dia kehilangan kekasihnya bernama Su Huai. Dan keesokan harinya Ji Yi ditemukan oleh ketua sekte lembah obat bernama King Ran. Setelah menceritakan semuanya, Jing Er yang merasa senasib mengajaknya untuk berikrar menjadi saudari angkat. 你和我一样都是苦命之人，没有亲人，没有朋友，你我童年遭难，想来也是同病相怜。如我们就此结为姐妹，你可愿意？ 好，那便一言为定了。子夜妹妹，阿金姐姐。 Keesokan harinya, akhirnya Janbai tiba. Namun Ji Yi terkejut saat Janbai mengatakan dia telah mengirim daun 7 ruas yang dibawa elang salju. Ji Yi pun bergegas memasuki sekte karena ditakutkan akan diketahui oleh Jing Er yang masih berada di dalam. Dan benar saja Jing Er menemukannya. Dia marah karena pusaka sektenya dicuri. Dan untuk memastikan apakah Janbai dan Ji Yi layak mendapatkannya, Jing Er menguji mereka berdua untuk memilih 2 cawan beracun yang kuat dan yang lemah. Namun dengan mengejutkan, Janbai memutuskan untuk meminum keduanya karena tak ingin menyakiti Ji Yi. Dan akhirnya 霍展白，你干什么？这2杯酒，便让与在下吧。霍展白，何须你来逞英雄？本末原流，皆与你无关。霍莫今日的小命便交于你了，不知其夜明之是否能留在谷中了？算你有胆。多谢掌门。霍展白，我只是想略施惩戒，未下猛毒。我以为毒他深重已久，莫非是古墓中的毒禅砂？确是毒禅砂，快！ 速去药炉，数香之内必静脉扩张爆裂而亡。快按住他！快去！是。Ji Yi berhasil menyelamatkan nyawa Janbai dari racun katak mematikan. Dan setelah beberapa hari, Jing Er pamit pergi. Namun sebelum pergi, Jing Er mengatakan yang mengejutkan Janbai bahwa daun 7 ruas telah digunakan untuk menyelamatkan orang yang Ji Yi cintai. Malam harinya, Janbai mendatangi wilayah terlarang lembah obat karena menyangka daun tersebut diberikan kepada pemuda yang berada di dalam es. Tak lama, Ji Yi muncul dan marah. 请你立刻离开这好尸骨禁地，你为何还要私自闯入？ 之前分明同你讲过，我寻来的七夜明之在何处？明日你便把回天令还回来。你为何不告知我七夜明之在何处呢？用七夜明之救这个已死之人。不可！出去！但你必须回答我的问题。给我出去！
Ji Yi marah besar dan mengusir Janbai karena menuduh bahwa daunnya telah diberikan kepada Su Huai. Kedua pelayannya pun membawa Janbai untuk memperlihatkan bahwa daun tersebut masih ada yang disimpan di tempat aman. Namun Janbai tetap marah karena daunnya berkurang satu. Akhirnya pelayan pun mengatakan yang sebenarnya, bahwa satu daun telah digunakan untuk menyelamatkan nyawa Janbai sendiri saat keracunan. Janbai yang merasa bersalah akan meminta maaf kepada Ji Yi, namun mereka semua tak mengizinkannya karena Ji Yi masih marah besar. 他自己不愿意面对，血怀是换不醒的。我这就给薛谷主赔个不是。你还是先请回吧。信有什么用？你还是速速离谷。谷主现在在气头上。谷主也该消气了。就是。 Keesokan harinya, sebagai permintaan maaf, Janbai mencari tusuk konde Ji Yi yang hilang di kaki gunung lembah obat. Tak lama Ji Yi pun muncul yang membuat Janbai terkejut. Dan tiba-tiba terlihat badai salju akan turun. Ji Yi pun bergegas kembali namun sudah terlambat. Terpaksa mereka pun berlindung di sebuah gua. 你吃了七叶明之，一时半会儿死不了。有我在，或许能帮得上你的忙。又被困在这风雪之中，我误会了你，抱歉啊。我本不该瞒你，叶明之一事，你就安心歇着吧。 Keesokan harinya, Janbai terkejut melihat kondisi Ji Yi yang semakin kritis akibat penyakit dinginnya kambuh dari semalam. Janbai pun bergegas membawanya kembali ke lembah obat. 学子爷，前面就是药师谷了。Setelah kondisi Ji Yi membaik, Janbai pamit akan pergi mencari obat ajaib kedua. Mendapatkan info bahwa bunga pilos dari Sekte Baiyun akan muncul di wilayah Yangzhou dalam waktu dekat. 我需即刻启程去扬州寻药。白云宫的青鸾花近日会在扬州出现。这酒是还你山洞那一壶。那就谢谢薛谷主不吝赠酒了。慢走不送。 Tongxi ditahan dan dihukum oleh ketua karena gagal mendapatkan daunnya. Tak lama muncul Misui diutus ketua memberinya tugas baru, harus mendapatkan bunga pilos yang akan muncul di Yangzhou. Sementara Janbai sudah tiba di kota Yangzhou, namun tiba-tiba melihat seorang kakek menjatuhkan diri dari perahu. Janbai pun bergegas menolongnya, yang ternyata si kakek putus asa karena putrinya bernama Ting Er dibawa sebagai penebus hutangnya dan dijual ke tempat hiburan Linglong. Tak ditunda lagi, Janbai mendatangi pavilion Linglong dan terlihat seorang pendekar sedang bertarung, yang ternyata mereka berdua Xingji dan Qian Yu, saudara perguruannya. Karena sudah 2 tahun tak bertemu, mereka pun berkumpul sambil berbincang. Xingji mengatakan bahwa mereka berdua diutus ketua untuk membantu Sekte Baiyun karena petinggi Sekte Baiyun bernama Tiancheng berkhianat. Mencuri bunga pilos akan diberikan kepada Wuju, ketua Sekte Yuanyi. Janbai pun akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan bunganya. Malam harinya, utusan Sekte Yuanyi bernama Mihao memasuki rumah Linglong untuk menemui Tiancheng. Janbai pun bergegas mengikutinya. Dan saat Tiancheng akan memberikan bunganya, tiba-tiba 你也来劝我！我就捏你脸了。你又来！你给我说话！今天耗死你！ Setelah Janbai berhasil pergi membawa bunganya, tak lama muncul seseorang yang menyerupai Janbai memasuki rumah Linglong, menghampiri Tiancheng dan menghabisinya. Ketua Baiyun bernama Tianbao tiba di sana. Dia terkejut dan marah saat Tiancheng mengatakan bahwa Janbai pelakunya. 告诉我，是谁干的？天成，天成！是啊，我的讲了，请让我成败。天成，天成！师兄一定给你报仇，把霍战白找出来。林公主。 此事有蹊跷，还需调查。容不得我不多礼口指认的凶手，怎会有讲到霍战白？
要他偿命。 Janbai kembali ke lembah obat menyerahkan bunganya dan tiba-tiba pelayan mengatakan bahwa ketua sekte Baiyun dan pasukannya berada di luar gerbang. Janbai dan Ji Yi pun mendatangi mereka dan Janbai terkejut saat dituduh telah menghabisi Tian Cheng. Janbai berusaha menjelaskannya bukan pelakunya, namun Tian Bao bersikeras karena kesaksiannya langsung dari Tian Cheng. Dan tiba-tiba Qian Yu muncul dengan menyerupai Janbai yang membuat semua terkejut. Dia pun menceritakan semuanya. Saat sedang menyelidiki, dia dihampiri oleh gadis linglong bernama Lu Pei yang menjadi saksi melihat ada 2 Janbai pada saat itu dan menyerahkan buktinya yang ditemukan di belakang rumah Linglong. 今日我见过霍公子2回，杀人者并非霍公子，记得特别清楚，一回是在酉时，第2回是在戌时初。是有人栽赃陷害，帮了大忙。四哥，多谢。此事，我姑且相信你们。杏林公主将秦鸾花赠予我，我6哥的孩儿身患重疾。徐崇华，没错。秦鸾花在你的手上，是救那孩童的命。多谢前辈。 Di istana sekte Yuanyi, ketua mengumpulkan seluruh petingginya. Ternyata tujuan inti ketua ingin menghabisi Tian Cheng. Karena dengan kematian Tian Cheng, maka formasi 7 bintang sekte Baiyun tak akan sempurna. Akan dengan mudah menghancurkan sektenya. 我派你们前去，是希望将杀人的罪扰乱中原武林的局势。很好。 Janbai saatnya pergi mencari obat ajaib ketiga, yaitu lidah naga yang berada di Danau Dongting. Dan setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Janbai tiba di sana. Namun tiba-tiba gurunya bernama Qisui muncul membantu Janbai mendapatkan obatnya. Dia adalah ketua sekte Tianshan, ayah dari Qisui. Janbai pun mengajak gurunya untuk ikut ke lembah obat, yang kebetulan di sana ada cucunya Mo'er sedang diperiksa. Namun di tengah perjalanan mereka diserang. Ji Yi dikejutkan dengan kemunculan Janbai yang terluka parah diantar oleh gurunya. Ji Yi pun bergegas mengobatinya. Dan setelah selesai pengobatan, Qisui menyerahkan lidah naga kepada Ji Yi. 需要等他苏醒过来再进行医治。展白为了救我，负了重伤，终归还是为了驯养。 Setelah beberapa hari tinggal di lembah obat, kini saatnya Janbai akan mencari obat keempat. Gurunya dan Qisui akan tinggal di sana untuk sementara. Namun kepergiannya kali ini, Janbai merasa ada yang aneh. Dan benar saja, saat memutuskan untuk kembali, terlihat gurunya sedang diinterogasi oleh Ji Yi dalam keadaan tak sadarkan diri. Ji Yi pun menjelaskan semuanya. Bahwa tempo hari, Jing Er mengirim seseorang yang menjadi saksi hidup pembantaian desa Mo. Dia mengatakan bahwa pelakunya memiliki giok langka yang sama persis dimiliki oleh Janbai, pemberian dari gurunya. Ji Yi menyelidikinya untuk memastikan apakah Qisui adalah pelakunya. Janbai pun diberi waktu 1 hari untuk mengungkap kebenarannya. 腰间的那块玉佩息息相关，那我也实不相瞒，和霍展白身上佩戴的那一块同一款玉佩的，就是你的师傅。他绝对不可能滥杀无辜，他的那枚玉佩早已丢失。万一是他信口胡说，诓骗你呢？修谷主，你能给我1天时间吗？我一定给你个交代。好。 那便给你1日。 Malam harinya, Janbai menemui gurunya dan mulai bertanya secara perlahan tentang pembantaian desa Mo. Namun tak disangka sang guru marah dan mengusirnya. Janbai tak berhasil mendapatkan informasinya. Terpaksa Ji Yi turun tangan menemui Qisui dengan mengatakan bahwa besok pagi Ji Yi meminta Qisui untuk hadir membahas tentang kejadian desa Mo dengan menghadirkan satu-satunya saksi hidup yang pernah bertarung dengan pelakunya. Namun dengan mengejutkan, Qisui menolak dengan alasan harus segera kembali ke sektenya, ada urusan penting. Namun setelah pergi, dia kembali lagi mencari saksi tersebut. Dan akhirnya 叶村惨祸中唯一的幸存者，我便是当年魔家村秋水掌门又要杀人灭口吗？师傅，展白。 Qisui tewas dihabisi oleh Tongxi yang sengaja diutus ketuanya untuk lebih memperkeruh keadaan, akan mengadu domba antar sekte. Namun setelah diperiksa dengan mengejutkan, ternyata Qisui masih hidup, tersisa sedikit nadinya. Mereka pun bergegas membawanya untuk diobati, meski Ji Yi sangat membencinya.
他的命保住了。 Setelah beberapa hari, akhirnya Kisui sadar. Dia memutuskan untuk mengakui semua kejahatannya di depan umum. Kisui pun dijemput oleh Xingji dan Qianyu akan dibawa ke sekte Dingjian untuk diadili. Dan setelah mereka pergi, Janbai pun akan pergi mencari obat keempat, yaitu Kastoyan yang berada di Gunung Salju Qingling. Namun setelah mendapatkan obatnya, tiba-tiba Janbai akhirnya tiba di lembah obat, namun seperti biasa pulang dengan kondisi terluka parah. Tak lama Ji pun muncul dan bergegas mengobatinya. Janbai tak bisa melihat, dia harus beristirahat selama 3 bulan untuk kesembuhan matanya. Dan dari 5 obat ajaib yang dicari hanya tinggal 1 lagi, yaitu mutiara darah naga yang berusia 10.000 tahun. Dari hari ke hari, Janbai harus menjalani hidupnya tanpa melihat. Tak terasa 3 bulan sudah berlalu, mata Janbai pun dapat melihat kembali. Janbai pamit akan pergi mencari obat terakhir. Sementara Ji Yi akan mendatangi desa Longmen untuk pengobatan gratis bagi para penduduk. Namun setelah tiba di sana, ada yang mencurigakan. Desanya sepi seperti tak ada kehidupan. 乡亲们都去哪儿了？怎么会没有半点声息啊？ Saat sedang mengobati para penduduk yang tak sadarkan diri, Ji Yi dikejutkan dengan kemunculan para pendekar dari sekte Yuanyi. Ternyata merekalah yang telah melumpuhkan desa Longmen. Ji Yi pun membagi tugas kepada bawahannya. 2 orang diutus untuk segera kembali ke lembah obat meminta bantuan Janbai sebelum pergi mencari obatnya. Sedangkan Ji Yi dan yang lainnya akan menghadang mereka. 站住！ 把孩子们放了。小龙， Mereka semua berhasil melarikan diri, membawa para bocil karena ketakutan melihat Janbai. Ji Yi mendapatkan petunjuk dari mereka yang sempat mengatakan bahwa pembantaian desa Mo diduga sekte Yuanyi pelakunya. Janbai pun akan membantu Ji Yi untuk mencari kebenaran tentang desa Mo dan menyelamatkan para bocil. 谁啊？快去跟上他们！用他的口中找到灭尊的真邪安心，好吗？此事交给我。 Dengan mengejutkan, ternyata Cheng Hua, pendekar pedang kelima masih hidup, yang ternyata selama ini ketua dengan Cheng Hua berkomunikasi secara rahasia. Tak ada yang mengetahui seorang pun. Cheng Hua menyampaikan pesan telah terjadi pembantaian di beberapa desa yang dilakukan oleh sekte Yuanyi, yang tujuannya untuk memancing 5 pendekar pedang keluar dari markas sekte, agar dapat menghabisi ketua secara diam-diam saat pertahanan sekte melemah. Jika ketua sekte Dingjian tewas, maka sekte Yuanyi akan dengan mudah menguasai dunia. 是将武剑引出阁中，也能阻止元义宫重返中原。只有阁主坐镇顶剑阁，围城阁中防守空虚，暗杀阁主，维持武林安定。阁主，
Janbai tiba di tempat para petinggi Yuanyi menginap, tersengaja bertemu dengan dua saudara perguruannya. Mereka mengatakan semuanya tentang sekte Yuanyi yang akan menghabisi ketua dan memancing 5 pendekar pedang keluar. Ketua sudah mempersiapkan semuanya untuk mengikuti rencana mereka. Janbai pun menggunakan siasat memancing Mihao keluar. Sementara Xingji berhasil menyelamatkan para bocil, dan Mihao yang mengejar Janbai berhasil dibuatnya tak bergerak. Dia pun mulai memancing Mihao tentang pembantaian desa Mo. Namun setelah mendapatkan penjelasannya, tiba-tiba Janbai terluka namun berhasil melumpuhkan 2 pendekar Yuanyi. Dia pun bergegas melarikan diri, dan keesokan harinya kondisi Janbai semakin melemah. Dia menulis pesan kepada Ji Yi bahwa pelaku pembantaian desa Mo adalah sekte Yuanyi. 元一高，或是灭尊真修。果然与元一公脱不了干系。 可又是身处险境，难以脱身。霍展白呢？ Setelah menerima pesan, Ji Yi bergegas mengikuti elang salju menuju Janbai, dan akhirnya Ji Yi menemukan Janbai yang sudah tak sadarkan diri.谷主，你的寒疾已经发作，会死在这儿了。可是，谷主，你的病情会更严重的呀。霍展白，霍展白，展白，你快醒过来，你快醒醒！你还要去藏青药呢，霍展白，你快醒过来！三女人。 Setelah kondisinya pulih, Janbai pamit akan pergi mencari obat terakhir. Dia pun pergi dan tak lama tiba di kediaman Kyusui untuk menemui Mo'er. Janbai mengajak Mo'er bermain ke kota dan tersengaja melihat pengobatan gratis. Mo'er diperiksa oleh tabib yang ternyata dia adalah gurunya Ji Yi, mantan ketua lembah obat bernama King Ran. Dia menyamar dan menyembunyikan identitasnya. Setelah mengobati para penduduk dengan gratis, dia pulang ke rumahnya yang ternyata suaminya adalah pendekar pedang kelima bernama Peng Xing. Mereka berdua memutuskan untuk mengasingkan diri mundur dari dunia persilatan. King Ran pun mengatakan ada seorang bocil yang penyakitnya tak bisa disembuhkan, kemungkinan hanya bertahan 2 tahun lagi. 也不过2年的时间了，退隐江湖。人各有命，你堂堂顶剑阁5剑，我不会种地，但是我会捕鱼。几年了，还颗粒无收呢。拿玉树剑法捕鱼？去谢谢。 Wuju murka karena rencananya gagal menghabisi ketua sekte Dingjian, diganti dengan yang jauh lebih kuat. Dengan mengejutkan, ternyata pendekar tersebut adalah Chong Hua, pendekar pedang ke-6. Dia berhasil menyamar dan menyusup menjadi bagian dari sekte Yuanyi, yang semua orang mengira dia sudah tewas, termasuk Janbai dan keluarganya, yang mengetahui hanya ketua seorang. Dan untuk mengelabui semua orang, dia merusak wajahnya sendiri agar tak ada yang mengenali. 杀他之日已然不远，入侵离长无却越来越近，蛰伏了8年，阁主之位。 Tongxi dan Mihao bekerja sama akan menjadi pemberontak menghabisi Wuju karena mereka sudah muak dengan perlakuan Wuju yang kejam. Dan tiba-tiba Misui muncul menyerang, yang ternyata dia juga ingin bergabung menggulingkan Wuju karena sering disakiti dan diperlakukan seperti hewan. Mereka semua dendam kepada tuannya sendiri. Misui mengatakan hanya ada satu benda yang mampu menebus kesaktiannya, yaitu mutiara naga yang kini sedang dicari oleh Janbai sebagai obat terakhir. 你能提供什么情报给我们？你说吧。 唐无觉主修的是铁马冰河心法，得知了有一个东西非常厉害，但它也有死穴，
龙血赤寒珠能破长乌诀铁马冰河心法。 Janbai menemui teman lamanya bernama Lupe yang memiliki wawasan luas. Janbai mencari tahu tentang keberadaan Mutiara Naga. Dan benar saja, Lupe mengetahuinya Mutiara Naga berada di Gunung Kilian. Tak ditunda lagi, Janbai pun pamit dan bergegas pergi ke Gunung Kilian. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya tiba di sana dan berhasil mendapatkan mutiaranya. Namun tiba-tiba sekelompok pendekar muncul. Janbai dengan mudah mengalahkan mereka semua. Namun tak jauh dari sana, Tongsi sudah menunggunya. Pertarungan berakhir hingga Tongsi tewas dan Janbai terluka parah. Namun saat akan mengambil mutiaranya, ternyata Tongsi masih hidup. Dia menggunakan sihir matanya agar Janbai mengakhiri dirinya tanpa sadar. Namun tiba-tiba akhirnya Janbai berhasil mendapatkan mutiaranya dan berhasil menghabisi Tongsi. Namun dia terluka parah. Dia mengutus elang salju untuk mengabarkannya kepada Ji. Dan setelah menunggu lama, akhirnya Ji muncul. 先别动他，慢若有死，一息尚存。你终于来了，再动的话你就死了。我就死不了，有你在。又有什么用？就算拿到这颗珠子。 Saat Ji akan pergi, terdengar suara yang ternyata Tongsi masih hidup. Ji yang mengemban tugas sebagai tabib diwajibkan harus menolongnya tanpa membedakan status. Dan saat memeriksanya, Ji terkejut. Janbai selamat sudah berada di lembah obat meski lukanya jauh lebih parah dari sebelumnya. Tongsi juga dibawa ke sana yang sedang diobati oleh Nenek Ning. Ji bingung saat Janbai mengatakan segera membuatkan obatnya untuk Moer. Karena kenyataannya Moer tak bisa diobati. Ji hanya mengulur waktu saja sambil menemukan solusinya. Namun hingga saat ini 8 tahun telah berlalu, Ji belum menemukan solusinya. 无需担心。辛苦你了。一直那样的拼命，莫尔的那种病，8年来。 根本无药可治，你会不会恨我？如果炼制不出来，我又该怎么面对？有一天你知道了真相。 Tongsi akhirnya sadar, namun karakternya yang kejam langsung menahan para pelayan. Dia mengancam ingin menemui ketua lembah, dan tak lama Ji pun muncul. Tongsi mengancam untuk menyerahkan mutiara naga. Namun saat mendengar suara Ji, tiba-tiba kepala Tongsi kesakitan, yang disebabkan berbenturannya dengan ingatannya yang disegel oleh Wuju. Setelah dibawa ke dalam, Ji pun teringat bahwa Tongsi adalah Mingji, saudara angkatnya saat kecil dari desa Mo yang ternyata masih hidup. Secara perlahan, Ji akan menyembuhkan ingatannya. 刚才那道蓝光。 难道真的是冥界？是你吗？好像在哪里见过。你到底是谁？我一定会治好你的，你放心。把龙血珠给我。 Setelah beberapa hari mengobati Tongsi, akhirnya Ji menemukan 3 jarum emas bersarang di kepalanya untuk menyegel ingatannya di masa lalu. Dan tak lama Ji berhasil mengeluarkan 1 jarum emas. 3 hari kemudian Nenek Ning berhasil mengeluarkan jarum yang kedua. Namun jarum terakhir harus dibantu oleh seseorang yang memiliki kesaktian tinggi untuk membuka seluruh meridian dalam tubuhnya agar tak mengancam nyawanya. Nenek Ning menyarankan agar meminta bantuan Janbai. Namun Ji menolak, malah harus merahasiakannya sebelum jarum terakhir keluar. 还剩下最后一根，我已经失去过它1次了。第3根金针入脑太深，必须得万分谨慎，我不能再失去它第2次。若是有人
开穴，令金针慢慢收为冥界打通全身经脉，金针拔出。霍七公子，我不敢，便是最佳人选。我也不想让霍展白为难，不想让他知道冥界就在谷中，他都会知道。Meski Tongxi telah pulih ingatannya, dia masih berkarakter kejam, menemui Jiyi dan mengancam untuk menyerahkan mutiara naga. Namun tiba-tiba Janbai terkejut saat Jiyi mengatakan bahwa Tongxi adalah adik angkatnya yang pernah menyelamatkan nyawanya saat kecil. Keesokan harinya, Janbai diberitahu oleh pelayan bahwa untuk mencabut jarum terakhir memerlukan bantuan Janbai. Tanpa perlu Jiyi berhari-hari di ruang kitab untuk mencari solusi lain. Akhirnya Janbai memutuskan untuk membantunya. Akhirnya jarum terakhir berhasil keluar. Kini ingatan Tongxi telah pulih sepenuhnya. 小叶姐姐，你叫我什么？小叶。你想起来了，太好了。Tongxi yang sudah pulih kondisinya akan meninggalkan lembah untuk menyelesaikan misinya menghabisi Wuju. Dia pun menemui Jiyi meminta mutiara naga secara baik-baik. Jiyi bingung karena mutiara tersebut milik Janbai. Akhirnya Jiyi memberikan mutiaranya. Namun ternyata 动不了，也用不了武功，已经封住了你的任督二脉，你便这样走了吗？你什么意思啊？龙血珠是为了救妙火。 你不相信我了？为什么还要回去？你在元一宫受了这么多的折磨。我不是冥界，不准再叫我冥界。先好好休息一下。Janbai pamit pergi akan menemui Mo'er, namun Jiyi menahannya untuk tinggal 2 hari lagi. Jiyi pun kembali memasuki ruang obat, namun tiba-tiba Tongxi mengancam meminta mutiaranya. 炎龙血珠在哪儿？我给你便是。少废话！信不信我杀了你？ 你会开心，杀了我便是。姐姐帮你，今天是否有胆量会杀了我？动手啊！ Tongxi akhirnya berhasil mendapatkan mutiaranya secara paksa, lalu dia menghancurkan makam Suhuai. Karakter kejam tetaplah kejam, susah untuk disadarkan. Dan saat Tongxi pergi, tersengaja Janbai melihatnya. Dia pun bergegas mencari Jiyi, yang ternyata sudah tersadarkan diri. Sementara Tongxi kini sudah berada di luar lembah memperlihatkan mutiaranya kepada Mihao. 这就是万年龙血赤寒珠，教王老儿死定了。事情完毕，可以走了。你回去之后，先去找妙水，分开而行。好。 Janbai marah karena Jiyi terlalu lebay dengan masa lalunya. Padahal Tongxi sendiri sudah tak peduli dengan masa lalunya, terlebih kepada saudara angkatnya. Janbai menyadarkan Jiyi untuk terbuka pikirannya. Namun Jiyi yang keras kepala tak bisa melupakan kebaikannya yang pernah menyelamatkan nyawanya. Jiyi juga tak mengatakan bahwa mutiaranya telah dibawa oleh Tongxi. Namun setelah melihat makam Suhuai hancur, Jiyi baru sadar bahwa Tongxi bukan lagi Mingji yang dulu. 确实来过这里，看来他离开之前。 他又回到了那个魔窟，我终究没能留住冥界。回去吧。 Setelah 2 hari berlalu, saatnya Janbai pergi akan memberikan obatnya kepada Mo'er. Jiyi berpesan untuk memberikan surat kepada gurunya di Guazhou sebelum memberikan obatnya kepada Mo'er. 弟师妹，谢谢你，你一直在尽力维持莫尔的命。记住，才可以再回到瓜州，记得要打开盒子。到了扬州之后。 一定要经由扬州城，再去瓜州，药就在木盒里。好，知道了。还不快上路？啊！喂，等我回来一块儿喝。驾！ Wuju mengalami serangan balik dari kultivasinya yang mempelajari ilmu sesat. Kondisinya kini lemah dan susah untuk diobati. Wuju pun menugaskan Mi Peng secara rahasia membawa paksa Jiyi dari lembah obat untuk mengobatinya. 那就只能去药师谷，请那位神医了，把他请来便是。去不了，相信你一定能把他带回宫中。属下领命，属下定不负使命。
就请妙水师快点让开。人儿，怎么这么认真啊？ Janbai akhirnya tiba di Gua Zhou menemui King Ran, gurunya Ji Yi. Janbai terkejut, ternyata King Ran adalah tabib yang pernah memeriksa Mo'er 2 tahun yang lalu. Janbai pun memberikan suratnya. Isi surat tersebut mengatakan bahwa Ji Yi meminta bantuan gurunya karena tak sanggup mengobati Mo'er. 5 obat ajaib sebenarnya tak ada gunanya sama sekali. Janbai terkejut saat membuka kotaknya, yang ternyata 4 obat ajaib masih utuh, hanya mutiara naga yang tak ada. Janbai sangat kecewa karena perjuangannya selama 8 tahun dengan mempertaruhkan nyawa tak berguna sama sekali. King Ran menenangkan Janbai bahwa mulai saat ini dia yang akan mengambil alih tanggung jawab untuk menyembuhkan Mo'er. 这些药材怎么都没用上呢？其实是无用的。你说什么？无用的？他从一开始就在骗我，可我用了8年的时间啊！子夜他并没有骗你，拼尽全力就是为了这个东西。这8年我出生入死，徐墨的病症转为由我来负。从今天开始。 Janbai terkejut saat melihat suami King Ran adalah Peng Xing, pendekar pedang kelima. King Ran pun menjelaskan kedatangannya untuk meminta tolong menyembuhkan Mo'er, putra Chonghua, pendekar pedang keempat. 告诉你，我相公是你五哥。你怎么会来此？孩子，莫儿，此人情况危急，明日一早便要出发。 Mi Peng akhirnya tiba di lembah obat menemui Ji Yi dengan membawa 9 plakat Huitian dan emas dalam jumlah besar. Mi Peng meminta untuk datang ke sekte Yuan Yi mengobati ketua sekte. Ji Yi dengan tegas menolak karena tak bisa keluar dari lembah. Namun Mi Peng tak menyerah, dia mengatakan bisa menyembuhkan penyakit dingin dengan ilmu rahasianya. 血竟然化了。 薛谷主，无语死了！住手！真是个疯子！派他入宫。 Melihat apa yang dilakukan Mi Peng, Ji Yi memutuskan akan pergi ke sekte Yuan Yi mengobati Wuju. Dia meminta syarat kepada Mi Peng untuk keselamatan seluruh penghuni lembah selama dirinya tak berada di lembah. Keesokan harinya, sebelum pergi, Mi Peng mengeluarkan Suwai dari dalam es, dan akhirnya mereka pun pergi dengan membawa Suwai untuk dikuburkan di desa Mo. 我们回家了，雪环。我们该上路了。 Janbai dan King Ran akhirnya tiba di kediaman Kyusui. Namun King Ran merasakan ada yang tak beres. Dan benar saja, ternyata Mo'er sudah tiada. Yang membuat Janbai sangat terkejut dan histeris. 怎么回事？ 莫尔说他想你了，你怎么才来啊？夫人，师妹，终究还是晚了。就埋在这儿吧。 Setelah tiba di desa Mo, Ji Yi menguburkan Suhuai. Dia kini sadar dan melepaskan ambisinya yang mustahil, yang ingin menghidupkan Suhuai kembali. Begitu juga dengan Janbai menyadari akan adanya takdir. Meski telah berusaha sekuat tenaga, akhirnya Mo'er tak bertahan juga. Sementara Mi Peng dan Ji Yi melanjutkan lagi perjalanannya. Namun tiba-tiba 8 pendekar Asura muncul yang diutus oleh Tongxi untuk menghabisi Mi Peng sebagai pengawal Wuju yang paling setia. 妙风，修罗场8军。 我知道是童派你们来的。快走！
Mi Peng berhasil mengalahkan mereka, namun dia terkejut kurang satu yang ternyata sedang mengejar Ji Yi. Tibalah saatnya Tongxi akan menyerang istana Yuan Yi. Dia menyiapkan 2 rekannya untuk berbagi tugas. Lalu Tangxi menghancurkan mutiara naga, menaburkan pada pedangnya untuk menghabisi Wuju. Dan keesokan harinya mereka pun mulai beraksi. Mihao berhasil meratakan para penjaga, namun dengan mengejutkan ternyata Misui berkhianat. Dia masih setia kepada Wuju. Mihao tewas, sementara Tongxi masih bertarung dengan Wuju, dan akhirnya dengan mengejutkan, ternyata yang bertarung dengan Tongxi bukan Wuju, melainkan Ming Li. Rencana Tongxi gagal total hingga kedua matanya berhasil dilukai dan terkena racun mematikan yang akan menghilangkan ingatannya kembali dalam 7 hari. Setelah kesedihan Kyusui mereda, King Ran akan kembali ke kediamannya, sedangkan Janbai akan kembali ke sekte Dingjian, berkumpul dengan saudara pedang lainnya untuk bersiap menyerang sekte Yuan Yi. Tak lama dia pun tiba di sekte dan menemui ketua. 快快起来，接下来如何打算呢？眼下便是最好的时机了。据常无觉的性命，捣毁元一宫，集结器剑，一同前往西昆仑。眼下就是最好的时机。这里有份地图，是元一宫的入口。等你们到了元一宫，你们就知道了。3日内，你号召击剑。是。 Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Mi Peng dan Ji Yi tiba di istana Yuan Yi. Namun saat bertemu ketua, Ji Yi terkejut melihat Tongxi terluka parah di hadapannya. Namun dia pura-pura tak kenal. 教王打算何时开始诊治？他还有的治吗？看看，请吧。你们这个叛徒试图谋刺本尊，把这个叛徒给我拖出去。 这一路长途跋涉，我有些累了。 Tibalah saatnya pendekar 7 pedang berkumpul bersiap akan menyerang kekuatan sekte Yuan Yi. Seharusnya 8 pedang, namun Chonghua pedang kelima telah tewas. Mereka semua tak mengetahui padahal dia masih hidup, menjadi mata-mata sekte Yuan Yi. Kami 好了。 老六已经不在了，我们可得痛痛快快的打。因元一宫而起，得去元一宫，必定千难万险。 Misui mencoba mendekati Ji Yi yang ternyata dia masih ingin menghabisi Wuju. Kemarin terpaksa berkhianat kepada Tongxi untuk menyelamatkan diri. Misui membawa Ji Yi menemui Tongxi yang terlihat kondisinya sangat parah. Ji Yi meminta kunci gembok agar bisa mengobati Tongxi. Dengan imbalan akan membantu Misui untuk menghabisi Wuju. 给我钥匙，给我钥匙，我就会助你，我会配合你。拿去。姐姐。 你在干什么？姐姐替你疗伤。我已经跟你说了没用的。好了。
就来商议一下明日如何应对吧。 Keesokan harinya, saatnya Ji Yi akan mengobati Wu Ju dengan penjagaan yang sangat ketat. 先诊脉，的病是修炼寒性内功不当。不愧是神医啊！到底能不能治？Misui akhirnya berhasil melumpuhkan Wu Ju setelah Ji Yi menutup seluruh tenaga dalamnya. Mi Peng terkejut saat Misui mengatakan bahwa dia membalaskan dendam tentang pembantaian negara Sang. Ternyata Misui adalah putri negara Sang bernama San Mi, dan Mi Peng adalah putra negara Sang bernama Yami, yang berarti Misui adalah kakaknya Mi Peng yang terpisah 20 tahun yang lalu. 桑国在罗浦附近21年前，都忘了吗？我是桑国人，神秘公主，要为我的桑国子民报灭族之仇。 Ketua sekte Yuan Yi akhirnya tewas. Misui masih murka ingin menghabisi seluruh petinggi Yuan Yi yang masih setia. Dia tak mengetahui bahwa Mi Peng adiknya. Mi Peng pun sengaja tak mengatakan siapa dirinya untuk menebus semua kesalahannya selama menjadi antek setia Wu Ju. Namun saat akan menghabisinya, Ji Yi berteriak memanggil Yami kepada Mi Peng yang sontak saja membuat Misui terkejut. Dan tiba-tiba... Dan akhirnya, kini Wu Ju benar-benar sudah tewas. Misui terpental ke lembah tak diketahui hidup atau mati. Sedangkan Ji Yi terluka parah terkena racun penalan jiwa. Racun mematikan yang dapat menghilangkan ingatannya dalam 7 hari. Mi Peng pun bergegas akan membawanya ke lembah obat. Dia dihadang oleh pasukan Yuan Yi. Namun Chong Hua yang menyamar menjadi Miokong muncul melepaskan Mi Peng. Tongxi yang sudah diobati oleh Ji Yi akhirnya pulih kembali. Tak lama dia didatangi oleh Chong Hua akan menjadikannya ketua sekte Yuan Yi yang baru menggantikan Wu Ju. Namun dengan mengejutkan, Chong Hua meminta syarat untuk membantunya menghabisi 7 pedang. Ternyata Chong Hua dari awal berambisi ingin menjadi ketua sekte Dingjian dan sangat dendam kepada Janbai karena gagal menyelamatkan putranya. Terlebih Janbai adalah kandidat kuat yang akan menjadi ketua sekte Dingjian. 除掉七剑，剑阁阁主之位。你到底是什么人？顶剑阁6剑。徐崇华，我为何要相信你？阁七剑已经在赶来的路上，我需要你的同属。好。 Saat masih dalam perjalanan, pendekar 7 pedang bertemu dengan Miao Peng akan menuju lembah obat. Mereka semua tak mengetahui bahwa Miao Peng sedang membawa Ji Yi.他身上有伤，你们不要逼我。大陆朝廷各走一边，各位不要为难，我急于救人。难不成是常武觉？是个女的。你们让不让路？他重伤至此，让他走。 Ji Yi yang mendengar suara Janbai berusaha memanggilnya namun lemah tak berdaya. Janbai yang melihat Mi Peng akan menyelamatkan seseorang, dia pun melepaskannya. Tak mengetahui orang tersebut adalah Ji Yi. 你走吧，这。抓紧赶路，把他们一举歼灭。老七，怎么了？
ke-7 pedang akhirnya tiba di gerbang sekte Yuanyi. Dia mendapatkan peta dari gurunya yang didapatkan dari Chonghua. Ternyata Chonghua pura-pura menjadi mata-mata Yuanyi adalah siasatnya untuk memancing 7 pedang menghabisi mereka agar dengan mudah mengambil alih sekte Dingjian jika 7 pedang tewas. Mereka pun mulai memasuki gerbang Yuanyi yang sudah ditunggu oleh Chonghua. Semua terkejut ternyata Chonghua masih hidup, namun mereka semua tak mengetahui siasat jahat Chonghua yang tersembunyi. 六哥，老六，我等你们，你们终于来了。六哥，老六，老七，你还活着？这到底怎么回事啊？我服了8年，压死前夫，我受阁主之命，能到这一刻，与你们里外里。六哥如今活着就好。我们顶剑阁8剑终于聚齐了。现在常无绝已经死了，我挑唆了元义宫内乱，是一举瓦解他们的最好时机。我带你们去看常无绝的尸首。 Setelah menjelaskan semuanya, Chonghua membawa mereka melihat Wuju yang sudah tewas. Dia mulai meluncurkan siasatnya dengan mengeluarkan peta untuk menyelamatkan orang-orang yang dikurung di 3 tempat. 7 pedang pun dibagi menjadi 3 kelompok sengaja agar berpencar. 大哥，八弟，我们去地牢。好，老二，我们去血域。好，走走。 Dua kelompok menyelamatkan orang-orang yang ditahan, sedangkan Janbai dan Peng Xing dibawa Chonghua ke aula Asura. Tak lama Tongxi muncul. Janbai terkejut, ternyata Chonghua berniat jahat membuat Peng Xing tak bisa bergerak. Chonghua ingin menghabisi Janbai selain pendekar terkuat, dia adalah kandidat ketua sekte Dingjian yang baru. 你已经背叛了顶剑阁，要顶剑阁阁主的位置，我要这中原武林的霸权。我现在就杀了他。起剑，同。 Janbai berhasil mengalahkan Chonghua. Chonghua terkejut ternyata Tongxi mengkhianatinya karena tak ingin lagi berbuat jahat. Sengaja pura-pura kerjasama untuk membongkar siapa Chonghua sebenarnya. Dan tak lama Chonghua pun tewas. Janbai terkejut saat Tongxi mengatakan bahwa Ji sempat berada di Yuanyi mengobati dirinya dan pura-pura mengobati Wuju hingga tewas. Namun dia terluka parah dan pergi dibawa Mipang ke lembah obat. Tak ditunda lagi, Janbai pun bergegas pergi. 一条我为你长着的，一整夜聊碎。 Mipeng yang masih dalam perjalanan akhirnya tiba di kota Guazhou. Dia panik mencari tabib dan kebetulan King Ran berada di sana. Namun dengan mengejutkan setelah diperiksa ternyata Ji sudah tewas. Dan setelah melihat wajahnya, King Ran tak percaya ternyata dia adalah Ji, murid kesayangannya. 我救不了他。 你难道要见死不救吗？他已经死了。你说什么？已经死了2个时辰了。他中了失魂散。你在骗我！为什么？我答应要带你回药师谷的。 Setelah lama dalam perjalanan, akhirnya Janbai tiba di lembah obat. Di sana sudah berkumpul semuanya. Mereka semua terdiam ketika Janbai berteriak menanyakan Ji. Janbai sangat terpukul saat diberitahu Ji sudah tiada. 薛谷主受伤了吗？你们谷主是受伤了吗？薛谷主人呢？说话！已经不在了。 乾坤家伙尽了，离山海一直每一次的只让我们。
Janbai tersadar kembali dan tak percaya kehilangan Ji Yi. King Ran menjelaskan bahwa dia telah menyerap racun mematikan dari tubuh adiknya Tongxi, racun terkuat yang tak ada penawarnya, dan ditambah dengan penyakit dinginnya yang kambuh lagi, hingga Ji Yi tak bisa bertahan selama dalam perjalanan. 为了救他的弟弟，就是以命换命，噬魂散残忍至极，毒药之首，无药可解，把他身上的毒引到了自己身上，再加上寒疾，牺牲自己的性命去救别人。我比他怯懦，他比我无私许多，走得很体面。我只差1日啊！为何不能等着我？ Takdir sudah berlalu, kini Janbai kembali ke Sekte Dingjian menemui ketua. Kekacauan dunia persilatan sudah teratasi, kini Sekte Tianyu sudah hancur. Dan saatnya ketua Sekte Dingjian menyerahkan tatanya kepada Janbai. Namun Janbai dengan halus menolak. Dia memutuskan akan berkelana di dunia persilatan untuk menjaga kedamaian dunia. Jika Sekte Dingjian membutuhkannya, dia akan kembali. 我召你回来，我这一把老骨头，金常无觉已死，也是时候该让贤了。阁主，对于责任，展白要感谢您这么多年来的器重7尺男儿，保天下太平。展白更愿精入江湖，相比起阁主之位，好吧，强求你继任阁主之位了，定不负阁主所望。 Lembah Obat kini ramai dengan pengunjung setelah ketua yang baru menghapus persyaratan yang memberatkan. Dan ternyata ketua lembah yang baru adalah Mi Peng. Dia bertobat menghabiskan sisa hidupnya untuk menolong banyak orang. Tak lama Janbai datang berkunjung. Mereka berdua minum bersama sambil berbincang masa lalu. Dan tak lama Tongxi pun datang menghampiri. Akhirnya mereka berkumpul bersedih kehilangan orang yang menjadi pahlawan bagi semuanya. Sebagai kakak, sahabat, dan pujaan hati. Dan kisah film pun selesai. 都怪我，他一定会救你的。义渠城，子夜，小叶姐姐，薛谷主。